Puji nama Tuhan, selamat malam saudara yang dikasih Tuhan, G-Fire yang dikasih Tuhan, salam G-Fire. Saat malam hari ini kita akan mulai ibadah kita dan kita sama-sama akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan saat malam hari ini buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Engkau urapi ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin jalannya ibadah kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami boleh rasakan hadirat Tuhan turun atas kehidupan kami semua. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati. Bersyukur kepadamu, kami siap memuji Tuhan. Kami siap berbuat bakti kepada Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu pujian mengatakan bahwa tidak terbatas kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika musim berlalu, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Kita akan angkat pujian ini, saudara G-Fire yang dikasih Tuhan. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Engkau Allah yang mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pujian-Mu bagi Tuhan, angkat penyembahan-Mu bagi Dia, karena Dia Allah yang layak ditinggikan. Selagi engkau diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan, sembah Dia saudara. Haleluya Yesus.
bersyukur. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala pujian hanya bagimu. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Syukur. Hosana bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita naikkan segala pujian kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia Allah kekuatan bagi kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan ya, Kaulah kuatku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan
keselamatanku, Tuhan anakku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, Katakan, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Puji Tuhan, sebentar tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan naikkan ucapan syukur kita, pujian kita di hadapan Tuhan. Nikmati firman Tuhan yang akan saudara terima, tanamkan di dalam hati saudara. Sama-sama kita akan naikkan satu pujian, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ketika Engkau berfirman, firman itu sanggup memberikan kesembuhan. Firman itu sanggup menyelamatkan dalam kehidupan kami, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam setiap firman yang Engkau sampaikan adalah firman yang menghidupi dan mengairi kehidupan kami, sehingga kami menjadi pemuda remaja yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya Yesus, Satu-satunya dalam haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini kami siapkan seluruh hati hidup kami untuk Engkau berfirman kepada kami, sehingga firman itu boleh memberikan kekuatan dalam setiap hati dan hidup kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang mengalami berbagai macam persoalan. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemampuan bagi kami, kekuatan bagi kami. Haleluya. Yesus, 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 kami bersyukur akan kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, kami siap
memberkati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Siapkan hati dan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Puji nama Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai keberhasilan. Di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang dicatat dan memiliki predikat sebagai orang-orang yang berhasil. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan salah satu tokoh di antaranya, yaitu Yosua. Kita tahu Yosua menggantikan Musa ketika Musa mati. Dan saudara tahu bahwa kematian Musa tidak berarti bahwa rencana Tuhan untuk menuntun umat Allah menuju ke tanah perjanjian itu gagal. Tidak. Karena Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk salah satunya Yosua. Tuhan bisa pakai Yosua untuk mengambil tongkat estafet dan memimpin umat Allah menuju ke tanah perjanjian. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pakai kita, apapun keberadaan kita. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, ketika kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan juga akan memakai hidup kita menjadi alat kemuliaannya. Nah, sekarang kita mau sama-sama melihat dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara, di ayat yang pertama di sana dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Saudara, bersiaplah sekarang ini merupakan pesan Tuhan kepada Yosua untuk Yosua bersiap. Kapan itu? Sekarang. Banyak orang ingin berhasil, tetapi orang tidak siap berhasil. Banyak orang ingin hidupnya berhasil, tetapi dia tidak siap untuk berangkat menjadi orang berhasil. Yosua ketika mendapat ayat ini, dia belum menjadi seseorang yang berhasil. Dia baru saja mendapat pesan Tuhan untuk menggantikan kepemimpinan Musa. Tetapi Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Ya. Artinya apa, saudara? Jangan suka menunda, jangan ditunda. Sekarang siap-siap. Karena orang yang suka menunda, orang itu juga akan pekerjaannya tertunda, semuanya akan berantakan. Karena apa? Ditunda. Ya. Bersiaplah sekarang berarti jangan malas. Karena orang malas, misal katakan mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Ya, karena apa? Kemalasan tidak membuat seseorang diberkati oleh Tuhan. Kemalasan tidak membuat orang bisa berhasil. Ya. Kata bersiaplah sekarang itu juga berarti mulailah fokus. Mulailah fokus dengan arahan yang dari Tuhan. Ya. Bersiap sekarang berarti serahkan hidup kita untuk berada di bawah komando Tuhan. Bersiaplah sekarang berarti mulailah membereskan hidup kita, mulai dari perkara-perkara yang sederhana, mulai dari perkara-perkara yang kecil. Bukankah firman Allah berkata, barang siapa setia kepada perkara-perkara kecil, dia setia juga kepada perkara-perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Jadi mulailah belajar dari hal yang kecil untuk menyatakan bahwa saudara siap ya, sekarang ini. Nah, sebenarnya penekanan kata bersiaplah kepada Yosua ini ada dua hal penting. Yang pertama, bersiaplah sekarang berarti siap melangkah bersama dengan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan berkata di ayat yang ketiga, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Ya. Ini artinya berarti mulai melangkah dalam pimpinan Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa setiap tempat yang engkau pijak, itu akan aku berikan kepadamu. Itu maknanya bukan hanya itu menjadi kekuasaan, itu bukan hanya seperti itu, saudara. Tetapi artinya setiap tempat yang engkau pijak akan kuberikan kepadamu. Artinya setiap tempat di mana Yosua melangkah, tempat itu akan ada dalam otoritas dia. Ya, di tempat itu ada kesulitan, dia akan bisa atasi. Di tempat itu ada raksasa, karena banyak orang enak di Yeriko juga banyak orang-orang raksasa yang tinggi besar perawakannya. Justru di tempat di mana tantangannya besar, di situ Tuhan katakan di situ engkau menang. Ya, jadi di tempat di mana ada pencobaan, di situ engkau akan tetap bertahan berdiri. Itu janji Tuhan. Ya. Kemana melangkah, Tuhan akan menyertai. Kemudian
Dikatakan ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi artinya Yosua ini akan menjadi milik Tuhan, dan sebagai milik Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mulai mengambil keputusan melangkah bersama dengan Tuhan, bersiap sekarang, maka Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Juga Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau. Karena apa? Kita milik Tuhan. Kita dilukis di telapak tangan Tuhan, dan dikatakan tembok-tembokmu ada di ruang mataku. Dan dikatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Justru di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, seperti murid-murid ketika mau ditenggelamkan oleh angin badai di tengah-tengah danau, maka Yesus hadir. Karena apa? Yesus tidak mau meninggalkan umat-umatnya atau murid-muridnya, tidak mau meninggalkan saudara dan saya, tidak mau meninggalkan Yosua tenggelam dalam kekalahan, binasa di dalam pencobaan, mengalami hidup yang terpuruk dan akhirnya tidak bisa bangkit lagi. Tuhan tidak mau itu. Tuhan ingin selalu ada buat kita sekalian. Nah, yang kedua, bersiaplah sekarang. Itu artinya siapkan hati. Karena di ayat 6, ayat 7, ayat 9 Tuhan sampai ngomong 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-9, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Karena apa? Hati pusat kehidupan. Hati ini akan mempengaruhi tindakan seseorang, cara orang berbicara, ataupun juga cara orang mengambil keputusan. Yesus sendiri berkata, dari dalam hati, maka itu yang meluap di mulut. Apa yang di dalam hati, itulah yang terucap di mulut. Jadi dalam hati pun sebagai pusat kehidupan, itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Ambil contoh seperti ini, kalau orang takut, maka pikirannya pikiran penakut. Tindakannya tindakan orang pengecut. Dia bukan tindakan orang yang berani, gagah berani, berani menghadapi tantangan. Tidak akan seperti itu. Demikian juga kalau hatinya jahat, maka tindakannya jahat, pikirannya jahat, perkataannya jahat. Hatinya gelap, maka pikirannya gelap, perkataannya juga gelap, tindakannya pun tindakan-tindakan kegelapan. Tetapi kalau hatinya terang, maka perkataannya perkataan terang, pikirannya pikiran terang, cara mengambil keputusannya dalam keputusan tuntunan terang Tuhan. Demikian juga tindakannya adalah tindakan-tindakan anak-anak terang. Makanya sebagai pusat kehidupan, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagaimana supaya hati ini memiliki kekuatan dan keteguhan hati atau keteguhan iman? Dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Jadi sebenarnya ini merupakan satu hubungan, di mana hukum ini berbicara tentang firman Allah. Untuk seseorang memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, orang itu harus merenungkan firman Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi merenungkan firman Allah siang dan malam artinya tidak ada batasan waktu. Libatkan firman Allah di setiap detik-detik kehidupan kita. Sebagaimana kita menghirup udara, sebagaimana jantung kita berdetak, maka itulah detak firman Allah. Jadi artinya setiap langkah kehidupan kita harus selalu terhubung dengan firman Allah. Bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, berbicara dalam kebenaran firman Allah, berpikir, bertindak sesuai dengan firman Allah. Cara mengambil keputusan sesuai dengan firman Allah. Memiliki karakter yang sesuai dengan firman Allah. Makanya untuk supaya memiliki hati yang kuat dan teguh, harus ada firman Allah yang dibaca, direnungkan, diperkatakan. Harus firman Allah itu hidup di dalam kehidupan Yosua, dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya kalau itu terjadi, dikatakan ayat yang ke-7, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8 bagian terakhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untuk mencapai keberhasilan maka dikatakan bersiap. Yang pertama tadi apa saudara? Siap untuk melangkah bersama dengan Tuhan, berarti kita membereskan seluruh kehidupan kita, kita mulai fokus, kita mulai merombak segala hal-hal yang tidak baik, segala kemalasan, sifat menunda, karakter-karakter yang tidak baik, semua kita bereskan dan siap berjalan bersama dengan Tuhan. Kata bersiaplah kedua berarti siapkan hati. Untuk apa? Supaya hati ini kuat dan teguh.
Bagaimana caranya? Isi dengan firman Allah. Dan kebenaran firman Allah hari ini membuat hidup kita menjadi orang-orang yang siap melangkah untuk mencapai keberhasilan. Ya. Jangan hanya mimpi berhasil, tetapi mulailah bersiap memiliki mentalitas sebagai orang yang berhasil. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan firman-Nya ada dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mimpi berhasil, tetapi benar-benar menjadi orang yang berhasil. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami adalah orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan hari ini untuk kami bersiap. Sekarang Tuhan, kami ingin Engkau pulihkan hidup kami. Kami ingin Tuhan mengambil keputusan untuk mulai fokus dengan Tuhan, untuk berada dalam komando Tuhan, untuk berada dalam pimpinan-Mu Tuhan, untuk kami berserah sepenuhnya ke dalam otoritas-Mu ya Tuhan. Kami ingin siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan, karena kami tahu ketika Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan mau dipimpin oleh Tuhan, maka penyertaan-Mu, pembelaan-Mu Tuhan itu Engkau akan nyatakan dalam hidup kami. Juga Tuhan Engkau rindukan kepada kami juga menyiapkan hati kami supaya hati kami kuat dan teguh, yaitu dengan kami mengizinkan firman Allah masuk dalam hati kami, membentuk hidup kami, untuk kami juga renungkan siang dan malam, karena firman Allah itulah yang membuat hati kami menjadi kuat dan teguh di dalam Engkau. Karena dengan demikian kami akan mencapai keberhasilan, kami akan menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita selesai ibadah. Sampai ketemu Sabtu yang akan datang. Tetaplah setia, tetaplah memelihara hari-hari hidup saudara untuk siap dari sekarang ini, siap berjalan bersama dengan Tuhan, dan siap untuk memiliki hati yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jaga persekutuan hubungan saudara dengan Tuhan, dan kembali di hari yang sama besok Sabtu pukul 18.30 untuk kita beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati.